Selamat datang di Kabupaten Cilacap. Cilacap bercahaya, sesanti kita semua. Membangkit semangat juang, bangun daerah kita. Bersih dan elok, rapi, ceria dan hijau, serta aman dan jaya, pasti berkilau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernasari Siasi Wulandari, peserta Latsar golongan 3 angkatan 174, NIS 257, asal OPD SD Negeri Rawa Apuk 06 Patimuan, Kabupaten Cilacap, dengan jabatan ahli pertama guru kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, peran, serta kedudukan PNS dalam NKRI yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas menggunakan variasi media interaktif untuk meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Rawa Apuk 06 Patimuan, Kabupaten Cilacap. Dari isu ini dapat diketahui beberapa faktor penyebabnya. Untuk itu, saya merumuskan 5 gagasan pemecahan masalah yang saya laksanakan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aneka. Berikut paparan laporan saya. Kegiatan 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pembelajaran tatap muka terbatas, membuat media PowerPoint dan media interaktif dengan Google Site. Pertama, saya membuat perangkat pembelajaran dengan jelas, cermat, efektif dan efisien, mandiri dan bekerja keras. 2. Saya berkonsultasi dengan mentor dengan jelas, hormat, sopan, dan menerima semua masukan untuk perbaikan rancangan pembelajaran yang akan digunakan. Setelah mendapatkan masukan dari mentor, pada tahap ketiga, saya melakukan penyempurnaan media pembelajaran yang akan digunakan dengan mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab, kreatif, berorientasi mutu, dan kerja keras. Kegiatan kedua, membuat soal untuk pretest dan posttest, serta membagikan link soal pretest dalam bentuk Google Form kepada siswa melalui grup WA kelas. Tahap pertama, membuat kisi-kisi soal. Tahap kedua, saya bekerja keras untuk menyusun soal yang bermutu dalam Google Form. Tahap ketiga, saya membagikan link soal pretest ke WA grup kelas dan melaksanakan pretest untuk mendapatkan nilai awal peserta didik. Kegiatan 3. Melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan memanfaatkan media PowerPoint dan media Google Site. Tahap pertama diawali dengan membuat dan membagikan surat pemberitahuan kepada wali murid tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Tahap kedua, melaksanakan persiapan sebelum memulai pembelajaran dengan menaati protokol kesehatan dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan guna melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang pertama, mengawali pembelajaran dengan berdoa. Tahap ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint dengan mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terkait agenda 3, memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Menghadirkan pembelajaran yang bermutu, menggunakan media pembelajaran yang jelas dan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan mencoba memecahkan masalah bersama kelompok. Tahap keempat, melaksanakan pembelajaran pada pertemuan berikutnya menggunakan media Google Site. Memberikan penjelasan dengan baik tentang cara menggunakan
menggunakan media Google Site kepada peserta didik. Selain digunakan dalam pembelajaran tatap muka di kelas, media Google Site ini dapat diakses secara mandiri oleh peserta didik dengan akses linknya. Kegiatan dilanjutkan dengan membagikan link Google Site di grup WA kelas. Kegiatan 4. Membuat buku penghubung guru dan orang tua, membuat kuis pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz, dan membuat games pembelajaran berbasis Android. Berikut ini tampilan buku penghubung yang saya buat. Melalui buku penghubung ini, guru dan orang tua bisa saling berkoordinasi untuk memantau kegiatan belajar peserta didik, baik dari sekolah maupun kegiatan belajar di rumah. Buku penghubung yang telah diberikan catatan oleh guru akan diberikan tanda tangan atau catatan dari orang tua apabila peserta didik telah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Misalnya, setelah peserta didik mengakses Google Site interaktif, kegiatan dilanjutkan dengan membuat games pembelajaran berbasis Android dengan PPT iSpring dan membuat kuis pembelajaran dengan aplikasi Quizizz. Tahap ketiga, dengan mengaktualisasikan nilai akuntabilitas dan etika publik, saya membagikan aplikasi games pembelajaran di grup WA kelas. Setelah terinstal, aplikasi ini dapat diakses oleh peserta didik untuk belajar secara offline. Tahap keempat, membagikan link kuis pembelajaran yang telah dibuat menggunakan aplikasi Quizizz. Peserta didik dapat secara mandiri mengakses kuis dan mengerjakannya untuk menambah pemahaman mereka terkait materi yang telah disampaikan. Kegiatan 5, melaksanakan evaluasi. Tahap pertama, melaksanakan post-test. Tahap 2, mendokumentasikan hasil nilai post-test dan berkonsultasi dengan mentor serta berkoordinasi dengan rekan guru, sehingga diperoleh catatan mengenai capaian dan hambatan pada kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Tahap keempat, pemberian reward kepada siswa yang berprestasi sehingga mereka semakin semangat dan termotivasi dalam belajar baik dari sekolah maupun di rumah. Yang merupakan mentor dari peserta latsar atas nama Erna Sari Sri Asih Wulandari SPD angkatan ke-174 dengan nomor daftar hadir 257. Yang perlu saya sampaikan bahwa dalam kegiatan aktualisasi di SD kami yang bersangkutan sudah melaksanakan semua tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan latsar ini, mulai dari penyiapan konsep RPP pembelajaran, kemudian konsultasi dengan kami sebelum melaksanakan pembelajaran, baik itu RPP maupun media atau alat peraganya. Dan pada kegiatan yang dilakukan oleh saudara Erna Sari, menurut saya bahwa semua yang dilakukan itu sudah melalui proses yang bagus, yang baik. Harapan saya semoga setelah terjun langsung dalam kegiatan dunia kerja atau dunia di pendidikan di SD kami ini, nanti Bu Erna Sari akan lebih baik bisa menerapkan sesuai dengan prinsip nilai dasar aneka sesuai dengan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan latsar ini. Saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bu Erna, yang mana yang dilakukan benar-benar menumbuhkan semangat belajar anak, sehingga
berdampak pada peningkatan nilai dari prestasi belajar anak, yang mana dibuktikan dengan tes yang dilaksanakan dengan media interaktif ini, anak benar-benar aktif dalam pembelajaran, anak aktif dalam mengerjakan latihan soal lewat Android, sehingga benar-benar meningkatkan pembelajaran. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.